Kita harus punya keyakinan, perubahan pola pikir, sarana tepat waktu yang tepat. Kenapa harus punya impian? Ada yang tahu? Karena di PTBS itu nggak ada bos. Anda nggak datang gathering meeting, nggak akan ada yang marahin. Anda nggak prospek, nggak akan ada yang marahin. Anda nggak ikut SNC, nggak akan ada yang marahin. Tapi siapa bosnya? Bosnya adalah impian Anda. Ada yang bilang sama saya, Pak, maaf, saya nggak bisa ikut gathering meeting. Pak, maaf, saya nggak bisa ikut SLC. Pak, maaf, saya nggak ikut home sharing. Salah. Minta maaf bukan sama upline Anda, minta maaf bukan sama leader Anda, tapi minta maaflah sama keluarga Anda. Karena leader Anda, upline Anda cuma membuat sarana. Sukses Anda bukan di tangan saya, bukan di tangan para founder, bukan. Tapi sukses Anda di tangan Anda sendiri, Bapak Ibu. Karena bisnis ini bukan bisnis upline, bisnis downline, enggak. Ini bisnis kita sendiri. Ya, jadi saya punya impian. Dan impian itu adalah penggerak. Biar kitanya nggak lemah, biar kitanya nggak capek. Contoh gini, Anda udah ikut training, belajar sampai sore, ya kan? Belajar sampai sore. Tau-taunya ada yang nyuruh saudara, ya kan? Nah, Pak, Dek, ya bisa berangkat nggak pergi langsung ke Surabaya? Ya Anda bilang apa? Capek, tuh beres training, udah full seharian, nggak mau nanti aja. Terus orang itu bilang, nanti aku kasih 100 juta. Anda jadi berangkat ya? Jadi berangkat ke Surabaya nggak? Ya, kenapa berangkat? Ya Anda lihat apa? Capeknya atau 100 jutanya? Ya Anda lihat apa keadaan kita sekarang atau impian 100 jutanya? Kalau orang kenapa berhenti prospek? Karena dia nggak punya impian. Kenapa berhenti belajar? Karena dia nggak punya impian. Kenapa nggak datang sama leader? Karena dia nggak punya impian. Kalau dia punya impian, dia terus bergerak, dia terus bertindak sehingga impiannya bisa dia raih. Orang yang banyak ngeluh karena nggak punya impian. Orang yang nggak pernah belajar karena nggak punya impian. Jadi saya punya impian. Oke, lanjut. Impian dan tujuan PTBS PTBS mandiri secara finansial. Bos untuk diri, menjadi pribadi yang berkembang, mampu memimpin dan mampu menyampaikan gagasan di depan umum, dihargai dan dihormati orang lain, yang keenam mendorong orang lain untuk meraih cita-citanya. Oke, lanjut. Keyakinan. Anda harus yakin bahwa semua orang berhak dan mampu untuk sukses, termasuk Anda. Kenapa saya bicara kayak gitu, Bapak Ibu? Kita di sini yang sukses beda-beda latar belakang. Betul ya? Betul ya? Ada di sini Kang Aceh. Oke, Kang Aceh ini dulunya santri juga. Betul ya? Pernah kerja? Gak pernah kerja. Bisa sukses? Bisa sukses dapat 1 miliar. Sebelahnya ada Kang Lutfi, mantan driver online, ya kan? Bisa sukses juga. Ada Kaisan Saiful Mila, ya, pernah kerja di pabrik, bisa sukses. Ada Kang Agus Rahmat Hidayat, pernah kerja juga jadi perawat, bisa sukses. Kang Dodi, ya kan, dulunya jadi waiter, bisa sukses. Ada Kang Dani, ya kan, dulunya apa? Anak tukang kayu, bisa sukses. Ada yang kita, Bapak yang Sunario, ya, dulunya mantan kuli bangunan, tapi sekarang jadi orang mungkin nomor 1 di PTBS, sponsor PTBS, seperti yang juga. Semuanya beda-beda latar belakang, beda-beda umurnya, beda-beda juga jenis pendidikan, tapi semuanya bisa sukses karena kita satu kendaraan, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, Bapak Ibu. Yakin bahwa Anda kuat menghargai tantangan dalam proses mencapai impian. Tantangan sebagai pematangan untuk membuat seluruh tulang-tulang Anda kuat agar mampu melompat lebih tinggi. Kegagalan adalah proses
waktu yang tertunda tersenyumlah membawa seluruh tim untuk meraih impian. Lanjut. Yang paling penting ini Bapak Ibu, kita harus mau jaga alam bawah sadar kita. Ini yang sering saya kasih tahu, ini yang sering saya kasih pemahaman sama teman-teman juga, khususnya mitra-mitra SSP Team. Kadang Anda sudah banyak belajar, Anda jauh-jauh datang dari luar kota, datang ke sini tujuannya mulia, pengen belajar, pengen meraih impian, tapi kadang dia nggak pernah jaga penglihatan dia. Dia nggak pernah jaga fokusnya dia. Ya, yang paling penting kita harus jaga, karena Bapak Ibu, manjalis janis, kumpul sama perokok kita pasti kecium bau rokok, betul kan? Kumpul sama penjual parfum pasti kita kecium bau parfum, betul kan? Nah, itulah tergantung lingkungan kita. Makanya sering saya sampaikan, ya khususnya mitra-mitra SSPT, ketika Anda fokus mengejar impian, kita harus juga fokus menjaga penglihatan kita. Siap ya? Jaga pendengaran kita. Jangan mau dengerin hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat Anda down, hal-hal yang membuat Anda jatuh. Hilangkan itu semua. Jaga rasa Anda, jangan baper. Sedikit-sedikit Pak, saya begini, sedikit-sedikit begini. Jangan banyak keluh. Anda diciptakan, dilahirkan bukan jadi pecunda. Anda dilahirkan bukan hanya jadi seorang pengecut, tapi Anda dilahirkan jadi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Tidak ada pemimpin yang main rasa, tidak ada pemimpin yang baperan, tidak ada pemimpin yang kunduman. Kadang dia berusaha tegar di depan mitra-mitranya padahal masalahnya banyak. Itulah seorang pemimpin. Gak pernah melihatkan kesedihannya di depan banyak umum, gak pernah melihatkannya kesedihan di depan mitra-mitranya. Belajarlah dari situ Bapak Ibu, karena kita ini jadi panutan, kita ini jadi inspirasi tim kita. Kita harus bisa menjaga rasa kita. Siap? Jangan sedikit-sedikit update status. Ada misalkan lagi ini putus cinta, update status. Ada di semua orang update status. Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Ya, motivasi aja terus akan indah pada waktunya. Prospek nggak pernah. Belajar nggak pernah. Ngeluh terus sama upline-nya, update status. Luxury tahun sekarang akan di tangan. Gak ada Bapak Ibu, bisnis kita real bisnis harus dikerjakan, bukan bisnis bim salabim, bukan bisnis investasi. Siap Bapak Ibu, gak baper ya? Kalau Anda ikutin arahan upline Anda, ikutin aja. Saya pun sama di awal waktu saya makan tadi, Pak begini saya berangkat, Pak begini saya berangkat, gak pernah ngeluh. Karena keluhan bukan menjadikan membuat kita jauh lebih tenang. Enggak, semakin kita banyak ngeluh, percaya Bapak Ibu, masalah kita akan semakin banyak. Karena hidup kita tergantung pikiran kita, hidup kita tergantung pola pikir kita. Kalau Anda berpikir susah jalan PTBS, maka susah hasilnya. Kalau Anda berpikir mudah jalan PTBS, maka mudahlah yang akan Anda dapat. Siap? Ya, jangan sedikit-sedikit, Pak upline saya nggak bantu Pak, Pak upline saya susah dihubungi Pak, Pak mitra saya jangan nurut Pak, Pak proses saya begini Pak. Hilangkan itu semua. Siap Bapak Ibu? Jangan jauhi support system. Kita udah buat pertemuan-pertemuan besar, mungkin sekarang di Bandung, tapi saya yakinnya nanti suatu saat kota-kota yang Anda tempati akan membuat pertemuan sebesar ini juga Bapak Ibu. Dan Anda yang akan menjadi top leadernya. Siap? Dalam hidup ini ingat 3 hal: mentor, friend, follower, dan body friend. Ya, ingat Bapak Ibu, selalu mendekat sama mentor kita, selalu mendekat sama upline kita. Jangan menjauhi
Walaupun mungkin upline Anda pernah berbuat salah sama Anda, mungkin upline Anda pernah berbuat yang gak enak sama Anda, yaitu kata-katanya menyakitkan. Mungkin Anda pun dipaksa datang sini. Ayolah berangkat catering meeting. Anda akan ada perasaan terpaksa, perasaan gak enak, takut dibantu. Tapi itulah bukti sayang upline Anda, bukti sayang mentor Anda. Anda akan tahu nanti suatu saat ketika Anda udah tembus luxury, oh ini kenapa tujuan saya dipaksa datang catering meeting. Oh kenapa saya selalu dipaksa selalu hadir datang seminar. Oh kenapa saya dipaksa harus prospek. Oh kenapa saya dipaksa harus belajar. Kenapa saya harus selalu dipaksa sama upline saya. Bahkan Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu, leader-leader ada di depan ini karena udah tidur, selalu memikirkan nasib-nasib mitranya, selalu memikirkan tim-timnya, banyak beban di pundaknya, pengen membuat Anda sukses, tapi bagaimana caranya? Kadang masalah di keluarga ditinggalkan, kadang lupa juga sama saudaranya. Demi siapa? Demi Anda Bapak Ibu, demi Bapak Ibu semua. Ucapkanlah terima kasih sama mentor kita. Siapa Bapak Ibu? Follow brand, ya. Ingat kalau saya dari dulu selalu mengutamakan pertemanan. Saya nggak mau membuat cacat sedikit pun, entah itu ke crossline saya, entah itu ke upline saya, entah itu ke mitra saya, ataupun sekitar. Karena jujur, kenapa saya seperti itu? Saya dari dulu hidupnya banyak dibantu orang. Dari kapan? Dari sejak saya dulu waktu ditinggal sama bapak saya. Bapak saya meninggal ketika umur saya kelas 3 SD. Ibu saya cuma serabutan. Di situ saya banyak dibantu orang lain. Sampai kapan? Sampai sekarang. Makanya saya nggak mau membuat cacat kepada orang lain. Selalu ngasih yang terbaik, ngasih senyuman yang terbaik, ngasih kerjaan yang terbaik juga. Siap Bapak Ibu? Jadilah teman yang baik, jadilah sahabat yang baik, jadilah mentor yang baik. Siap? Lanjut. Perubahan pola berpikir menentukan hasil. Nah ini pola pikir. Pola pikir menentukan tindakan, membentuk karakter menjadi kebiasaan sehingga merubah kenyataan. Mulailah belajar membentuk pola pikir kita Bapak. Karena pola pikir kita ini akan menentukan tindakan kita, menentukan hasil, sehingga akan membentuk karakter dan menjadi kebiasaan. Kadang Anda duduk di sini, saya yakin Anda capek, Anda lelah, tapi lebih lelah mana kita sebagai mentor-mentor Anda yang menyiapkan acara dari kemarin, betul nggak? Kenapa kita sudah nggak pernah capek, nggak pernah lelah? Karena sudah terbiasa. Ya, itu tuh terbentuk dari pola pikir. Mulailah belajar. Siap Bapak Ibu ya? Bertindaklah seolah-olah Anda tidak ada punya waktu besok. Setiap penundaan akan mengakibatkan kegagalan. Anggaplah besok kiamat. Kalau besok kiamat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Masih maksimal gak? Masih mati-matian gak? Kenapa seperti itu? Karena tahu besok akan kiamat. Betul? Masih ada ibadahnya rajin, yang tadinya gak baca Quran jadi baca Quran. Kenapa? Karena tahu. Bertindaklah seolah-olah tidak ada hari esok. Jangan nunggu tarsok. Belajar hari ini, nanti juga ada lagi, orang sukses ini no nanti, no tapi. Tidak membuat alasan. Karena semakin bagusnya alasan, semakin cantiknya alasan, semakin memperindah kegagalan Anda. Orang sukses ini orang yang tidak memiliki alasan. Tapi orang sukses selalu mencari solusi. Ingat,
diri, bukan alasan untuk berhenti melakukan tindakan. Bapak Ibu, saya bisa berdiri seperti ini, top leader Anda bisa berdiri seperti ini, bukan karena kami hebat, bukan karena kami jago, bukan karena kami kuat, tidak. Karena kami berproses. Pertama kali ditolak, dihina, dan dipercaya sama keluarga, kita belajar, kita jatuh, bangun lagi, belajar lagi, jatuh lagi, bangun lagi, belajar lagi, jatuh lagi, bangun lagi, belajar lagi. Bukan karena kita hebat, kita seperti ini karena kita berproses. Karena kita sering melewati tantangan, karena kita selalu melewati halangan. Karena tantangan, halangan, rintangan sebagai pematangan, sebagai menguatkan kaki-kaki kita, menguatkan jantung kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang yang pecundang. Bukan karena kita hebat, bukan seberapa sering Anda terjatuh, seberapa sering Anda ditolak, tapi seberapa cepat Anda bangkit dari kegagalan Anda. Baru di prospek 1, 2, 3, 10 orang, Pak, susah. Di mana letak juangnya? Semua orang pernah melakukan hal yang sama. Bukan karena saya tahu. Wah, Pak Lesko kok bisa tahu? Saya pernah jadi alumninya Bapak Ibu. Saya belajar di sini, saya pernah duduk paling belakang. Bahkan pikiran saya masih negatif. Ini benar kasih orang yang ngomong di depan. Gengsi saya masih kuat dulu. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi alumninya Bapak Ibu. Saya pernah duduk di posisi Bapak Ibu. Tapi sekarang saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Sekarang panggung ini milik kita semua, tapi suatu saat panggung ini milik Bapak Ibu semua. Yang paling penting Bapak Ibu ingat, puasa sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi. Lakukanlah hal yang terbaik buat orang tua kita. Lakukanlah hal yang terbaik buat anak-anak kita, buat suami kita, buat istri kita. Karena saya percaya di bulan puasa ini omset kita pasti meningkat berkali-kali lipat. Yakin Bapak Ibu? Siap ngasih yang terbaik buat orang tua? Siap ngasih yang terbaik buat keluarga? Percaya Bapak Ibu, yang penting jangan pernah berhenti berproses, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertindak. Bertindaklah seolah-olah tidak ada hari esok. Anda belajar, Anda bertindak, Anda terjatuh, bangun lagi Bapak Ibu. Belajar lagi, bertindak lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Belajar lagi, bertindak lagi, bangun lagi Bapak Ibu. Itulah yang kita lakukan terus menerus. Yang penting ingat, ketika suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu pengen lebaran gitu-gitu aja? Pengen lebaran yang sekarang kayak sama seperti lebaran tahun kemarin? Kalau pengen lebaran sekarang spektakuler, pengen lebaran sekarang lebih baik daripada lebaran tahun kemarin, lakukanlah dari sekarang, lakukanlah yang terbaik, bertindaklah, 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 sampai lebaran sekarang Bapak Ibu bisa meraih sukses. Siap Bapak Ibu? Siap belajar? Siap bertindak? Itu aja Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke MC leader Rizana dan leader Susinta. Sekian dari saya.